Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya an Nabi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah walladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tulki biha mahabbatan fina wal ghalabata ala a'da'ina minal kafarat wal musyrikin wal hasidin wal zalimin wal mu'anidina fiddin bima syi'ta wa kaifa syi'ta wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Semoga
dengan kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa memberikan tambahan nikmat demi nikmat kepada kita sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan suatu ajaran yang mutlak kebenarannya, yakni agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita melalui serangkaian ikhtiar untuk dapat melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga melalui serangkaian ikhtiar untuk dapat meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita telah berada pada awal tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di Masjid An-Namirah yang mubarak ini. Masyarul hadirin rahimakumullah, muhasabah pada momen pergantian tahun merupakan hal yang penting bagi orang-orang yang beriman, meskipun pada hakikatnya melakukan muhasabah atau introspeksi diri harus dilakukan setiap saat. Dengan muhasabah pada momen pergantian tahun seperti ini, kita bisa membedakan, paling tidak bisa mengetahui sekaligus merefleksikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Kita akan tahu kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, yang harus kita perbaiki dengan segera. Jika posisi kita berada pada zona yang lebih baik dari tahun lalu, maka berarti kita telah berada pada zona yang keberuntungan. Jika posisi kita berada pada zona yang tetap, berarti kita telah berada pada posisi yang merugi apabila kita bandingkan dengan tahun yang lalu. Dan jikalau perbuatan atau kesalahan-kesalahan kita pada masa yang lalu lebih jelek dibandingkan masa-masa yang lalunya lagi, maka berarti kita berada pada zona yang merugikan atau pada zona yang kerugian. Masyarul hadirin rahimakumullah, apabila kita telah berada pada zona yang baik atau lebih banyak melakukan kebaikan dibandingkan tahun yang lalu, maka marilah kita lanjutkan, kita istiqomahkan, dan kita upayakan terus agar meningkat dari waktu demi waktu yang akan datang. Jika ternyata lebih banyak keburukannya, maka marilah segera kita bertobat dan berusaha untuk memperbaiki diri sebelum ajal menjemput kita. Dan yang harus kita ingat, bahwa setiap pergantian tahun berarti berkurang juga jatah hidup kita di dunia ini. Untuk itu, marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, keislaman kita, dan keihsanan kita dengan segenap upaya sebagai wujud ikhtiar lahiriah kita, dan juga melalui upaya
senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud upaya batiniah kita dan juga dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muhawwil ahwal, hawil ila ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Masyarul hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya menjelaskan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu, misalnya perubahan nasib, atau mendapatkan rezeki, atau mendapatkan ilmu, atau mendapatkan kelulusan ujian, atau memperbaiki kesehatannya dan sebagainya, maka ia harus melakukan suatu usaha secara aktif dan nyata. Dan inilah yang disebut dengan ikhtiar atau usaha batiniah, usaha lahiriah. Jadi seseorang akan tetap kekurangan atau tidak mendapatkan pengetahuan atau banyak yang tidak diketahui apabila ia tidak berusaha mengatasi ketidaktahuannya itu dengan cara menuntut ilmu. Seseorang akan tetap hidup dalam kekurangan jika ia tidak berikhtiar untuk lepas dari kekurangannya. Misalnya harus dengan berusaha keras dan sebagainya. Seseorang juga akan tetap pada watak dan kebiasaannya seperti pelit, suka iri, malas, pendendam dan sebagainya, sampai ia berusaha untuk mengubah watak dan kebiasaan tersebut, maka tidak akan berubah kalau orang tersebut tidak merubah dengan sendirinya atau berusaha merubah dengan sendirinya. Seseorang akan tetap sakit sampai ia berusaha mencari kesembuhan dengan cara berobat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikhtiar adalah wajib. Maka barang siapa yang mau berikhtiar, ikhtiarnya akan dicatat sebagai ibadah. Jika ikhtiarnya membuahkan hasil, maka setidaknya ia akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, ia akan memperoleh pahala dari Allah SWT. Dan yang kedua, ia akan mendapatkan keberhasilan atau manfaat dari apa yang telah dia usahakan. Tetapi jika ia bersabar, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan apabila upayanya itu tidak berhasil, setidaknya ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk memperlancar atau mempermudah ikhtiar kita untuk mencapai keberhasilan, maka kita perlu dan bahkan harus melakukan doa sebagai usaha batiniah. Allah SWT berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkanmu. Masyarul hadirin rahimakumullah, Allah SWT akan memberikan jawaban atau merespon apa yang menjadi keinginan atas usaha kita kalau kita berdoa kepadanya. Hikmah berdoa kepada Allah SWT dalam kaitannya dengan ikhtiar adalah bahwa dengan doa
akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa kita akan memperlancar tercapainya apa yang kita usahakan. Hikmah lain adalah bahwa dengan berdoa kita akan terhindar dari klaim bahwa keberhasilan yang telah kita lakukan semata-mata hanya karena ikhtiar kita sendiri tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal ini menjadi kesombongan yang luar biasa sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Masyarul hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu tidak sepatutnya kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha kita meraih sesuatu. Semakin banyak kita berdoa dalam kehidupan sehari-hari, semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu hal ini menjadi hal yang terpuji karena dengan berdoa kita menunjukkan kerendahan dan pengakuan betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah. Selain melakukan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya kita meraih sesuatu, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yakni tawakal kepada Allah. Di dalam surat Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi memang ikhtiar dan doa sesungguhnya belum cukup karena masih ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yakni tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tawakal memiliki peran penting dalam hidup ini, terutama terkait dengan usaha dan doa kita. Sebagaimana kita ketahui dan mungkin sering juga kita alami bersama, bahwa tidak setiap yang kita usahakan atau kita inginkan akan tercapai dengan segera sebagaimana kemauan kita. Sebab memang bukan manusia, bukan kita yang mengatur hidup ini. Allah lah yang mengatur seluruh alam dengan segala permasalahannya. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Allah Maha adil dan Maha bijaksana dengan semua rencana dan keputusan-keputusannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya usaha dan doa kita itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang mengatur kapan usaha dan doa kita akan terkabul. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Allah lebih tahu kapan usaha dan doa kita akan terkabul. Terkadang apa yang baik menurut kita, menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pula Allah belum mengabulkan usaha dan doa kita karena Allah menilai kita belum tepat untuk menerima keberhasilan yang kita inginkan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita tentu lebih siap untuk menerima kenyataan. Dan mereka yang tidak bertawakal mungkin akan sangat kecewa, bahkan mengklaim, bahkan bisa mengalami stres ketika usaha dan doanya tidak atau belum dikabulkan oleh Allah SWT. Sedangkan dari mereka bahkan ada yang menyalahkan Tuhan dengan menuduh Tuhan tidak adil. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, mereka yang bertawakal tentu akan sabar menerima sambil introspeksi diri dengan tetap berusaha dan berdoa secara istiqomah. Mereka tidak akan putus asa karena menyadari sepenuhnya bahwa Allah lah yang maha tahu kapan sebaiknya usaha dan doa kita akan terkabul. Ketika usaha dan doanya telah terkabul, tentu mereka akan bersyukur karena menyadari sepenuhnya keberhasilan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk syukur itu adalah dengan tetap taat kepada Allah yang disebut dengan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah trilogi dalam Islam yang terdiri dari ikhtiar, doa dan tawakal. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan dan harus dilakukan secara utuh setiap kali kita menginginkan sesuatu dalam hidup dan kehidupan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita untuk melakukan ikhtiar, doa dan tawakal tersebut. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatin minal dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aftaq 'anil bala wal waba wal quruna wal zalzala wal mihan wa su'il fitan wal mihan ma dhara minna wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril muslimin an rabbal alamin. Allah arminal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa inal batila batilah warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdil wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.
الله أكبر الله